Pada pembahasan kali ini kita akan membahas Solo Leveling Ragnarok, di mana diketahui bahwa manhwa ini adalah season kedua dari Solo Leveling. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di awal kisah diceritakan bahwa Outer God, para entitas dewa yang telah menciptakan banyak semesta sejak zaman kuno, mereka disebut sebagai absolut. Melalui banyak ciptanya, sosok absolut ini dicari dan dimanjakan dalam keabadian, dan dalam proses itu mereka menciptakan banyak hal, jiwa, dan aturan. Namun para sosok absolut itu merasa bosan dalam pengulangan abadi itu, memikirkan satu hal untuk menikmati lorong waktu, yaitu mengamati peperangan di antara ciptaan mereka. Sosok absolut merasa terhibur saat menghancurkan ciptaannya melalui banyak ciptaan yang mengulangi proses kematian dan dibangkitkan yang tak pernah berakhir dalam peperangan. Hal itu menyingkirkan kebosanan para absolut. Namun terjadi sebuah insiden, seorang sosok absolut terbunuh oleh ciptaannya saat mengamati pertarungan yang tak berujung itu. Para sosok absolut dari dimensi lain setelah mengetahui itu berkumpul pada satu tempat untuk mengamati dunia yang telah kehilangan masternya. Kematian rekan mereka disebabkan oleh ciptaan yang mereka ciptakan sendiri. Meski begitu, sosok absolut sepenuhnya mengabaikan fakta tersebut. Mereka memiliki satu pikiran yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi milik siapapun yang bisa mengklaimnya lebih dulu. Di dalam sebuah sekolah, terlihat seorang laki-laki yang bernama Sung Suho telah bersantai bersama teman-temannya. Ia mengatakan kalau dia telah diterima untuk bergabung bersama Universitas Kesenian. Mendengarkan perkataan Suho, kedua temannya sangatlah terkejut. Mereka tidak menduga kalau Suho bisa diterima oleh universitas yang sangat terkenal itu. Suho pun hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar mereka yang mengatakan, "Dasar si jalang, bagaimana mungkin orang yang kasar sepertimu bisa diterima oleh universitas itu? Apakah mereka telah menurunkan standar mereka untuk menerima murid baru?" Namun mereka bertiga langsung terdiam ketika seseorang yang memberikan kata selamat kepada Suho dengan nada bicara yang sangat meremehkan. Orang itu bernama Liun Cheol. Ia berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau memiliki sebuah bakat yang seperti itu. Jadi sejak kapan kau suka menggambar?" Kemudian dia lanjut berkata, "Dasar brengsek, berkat dirimu lah rencanaku untuk menguasai sekolah ini telah hancur berantakan. Lantas apakah kau pun puas setelah menghancurkan rencanaku?" Dengan santainya Suho berkata, "Apakah sekarang kau sudah paham? Karena berkatkulah kau bisa lulus dengan selamat dari sekolah ini." Pada sisi yang lain, semua siswa yang ada di sana berkata satu sama lain, "Kenapa orang itu lagi dan lagi berbuat onar seperti ini? Bahkan kenapa ia selalu saja merundung seseorang yang telah berusaha untuk bersikap positif meskipun ia telah kehilangan kedua orang tuanya di saat itu." Karena Kim Seung Cheol begitu kesal atas perkataan Suho, ia pun langsung bersiap dengan tinjunya untuk melancarkan sebuah serangan kepada Suho. Namun dengan sangat cepat Suho langsung melompat dan memberikan sebuah serangan lutut kepada wajah Kim Seung Cheol dengan begitu kuat. Kemudian Suho berkata, "Dasar sialan, bisa kau berdiam saja sampai di mana wisuda kita diselesaikan? Aku tidak ingin mencemar reputasiku di sekolah hanya untuk melawanmu, jadi pergilah dari hadapanku." Akan tetapi Suho menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari lawannya itu. Benar saja, meskipun Suho telah memberikan sebuah serangan yang begitu kuat kepada Kim Seung Cheol, akan tetapi hal itu sama sekali tidak memberikan efek apapun kepadanya. Bahkan Seung Cheol masih berdiri tegap dengan kedua kakinya setelah mendapatkan serangan telak itu yang seakan-akan kalau serangan itu sama sekali tidak ada rasanya. Kemudian Seung Cheol pun telah bersiap untuk melakukan serangan balik dengan menggunakan tinjunya yang telah terselimuti oleh kekuatan yang tidak ia sadari. Seung Cheol berkata, "Apa kau tahu kalau pukulanmu itu sama sekali tidak ada rasanya?" Di saat itu Suho mencoba untuk menghindari pukulan Seung Cheol dengan memundurkan kepalanya. Bahkan saking kuatnya serangan Seung Cheol sampai-sampai sebuah lemari besi yang ada di samping mereka telah hancur dan berlubang. Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Seung Cheol. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan Seung Cheol telah terbangkitkan. Suho berpikir jika pukulan itu telah mengenainya, mungkin saja kepalanya akan hancur dan akan mati. Dan lalu terlihat Seung Cheol yang memperhatikan kepalan tangannya. Ia merasa sebuah kekuatan telah terbangkitkan di dalam tubuhnya
dan itu adalah sebuah sensasi yang baru pertama kali ia rasakan di dalam kehidupannya. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 2 tahun telah terlewati. Di saat Suho telah menjadi seorang mahasiswa tahun kedua di Universitas Kesenian, kemudian Suho mendengar sebuah keributan yang telah terjadi di halaman sekolahnya. Ternyata di saat itu telah terbuka sebuah dungeon, lalu para petugas meminta para siswa untuk menjauhi lokasi itu. Mereka mengatakan bahwa para hunter telah melakukan penyerangan di dalam dungeon, dan mereka meminta kepada semua orang untuk tidak mendekat kepada dungeon itu. Terlihat salah satu orang dari asosiasi para hunter menanyakan sudah berapa lama para hunter memasuki dungeon itu. Petugas itu berkata mereka sudah masuk dungeon ini sudah hampir 8 jam, dan berdasarkan evaluasi yang berada pada ranking dungeon, seharusnya sebentar lagi mereka akan menyelesaikan. Terdengar para petugas meminta kepada semua orang untuk menjauhi garis pembatas karena bisa saja dungeon itu sangatlah berbahaya. Di saat itu Suho bergumam, gate lain telah kembali muncul, dan ini telah merangsang ingatan yang sama sekali telah membuatku menjadi hancur 3 tahun yang lalu. Gate telah muncul pada seluruh dunia, dan hal itu menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap dunia ini. Gate itu adalah sebuah portal yang terhubung langsung kepada dungeon, dan ketika waktunya telah tiba, para monster yang sangat mengerikan yang berada di dalam dungeon langsung menyerbu dan mengancam kehidupan umat manusia. Akan tetapi entah bagaimana hal ini bisa terjadi, manusia perlahan telah berubah dan melawan para monster itu. Mereka adalah para individu yang mengendalikan magic atau seseorang yang dikenal sebagai Awaken telah bermunculan. Lalu dunia menyadari kalau kekocaman ini mungkin saja bertahan lama, maka seorang Awaken yang bernama Wu Jingcheol langsung mendirikan asosiasi para hunter dan juga mengumpulkan orang-orang yang telah terbangkitkan. Dan di saat itulah kekacauan yang mengancam dunia ini telah terselesaikan dengan begitu cepat. Kemudian Suho langsung pergi menuju ke kelas seninya. Ia kembali bergulat dengan pikirannya. Saat ini orang-orang telah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang terbangkitkan atau bisa disebut sebagai para hunter. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang tidak terbangkitkan. Di saat sebagian orang harus bekerja keras layaknya seekor semut untuk mendapatkan hadiah yang setimpal, maka sebagian orang yang lainnya bisa mendapatkan hadiah itu dengan begitu cepat. Pada sistem yang terbagi menjadi 2 bagian itu, para semut seperti kami akan menyadari batasan kami yang sama sekali tidak akan bisa kami lompati. Tidak peduli sekuat apa usaha kami, para orang-orang yang tidak terbangkitkan sama sekali tidak bisa menutup celah yang sangat lebar itu dengan seorang Awaken yang berada pada level terendah. Kalau para hunter tidak menahan semua gate yang telah terbuka, maka dunia dipastikan akan hancur. Dengan kata lain, para manusia biasa tidak akan bisa hidup tanpa kehadiran para hunter. Namun sebaliknya, para hunter akan bisa bertahan hidup meskipun para manusia biasa telah terbantai dan juga menghilang. Itulah alasan mengapa aku bersyukur dengan adanya para hunter, karena berkat mereka lah orang-orang sepertiku bisa hidup dengan damai. Tetapi di waktu yang sama, entah mengapa aku merasakan sesuatu yang sangat mencekam. Aku penasaran apakah aku telah terbiasa untuk tidak memiliki apapun. Orang tuaku yang telah menghilang sejak aku masih kecil, bahkan keselamatanku yang hanya bergantung kepada orang lain setiap hari. Aku berpikir kalau aku akan bisa melakukan apa saja dan mencapai apapun yang aku inginkan, tetapi yang aku miliki telah menghilang dan kekosongan itu telah diisi oleh ketidakberdayaanku. Ibuku sering mengatakan kalau aku sangat mirip dengan ayah. Lantas bagaimana ayah akan melalui situasi yang dipenuhi oleh rasa tidak berdaya ini? Namun tiba-tiba saja Suho tersadar dari lamunannya ketika seorang dosen yang memanggilnya berkali-kali. Lalu ia berkata, "Kau terlihat begitu fokus sampai-sampai aku harus memanggilmu dengan berulang kali. Jadi apa sebenarnya yang telah kau gambar, Suho?" Mendengarkan hal itu, Suho pun mengatakan kalau dia hanya menggambar seekor semut, karena hanya itulah yang terlintas di dalam pikirannya. Namun akhirnya Suho menyadari kalau yang ia gambar bukanlah bentuk semut yang sebenarnya, sampai-sampai ia menjadi bingung dengan gambar yang ia buat. Di saat itu Suho telah menggambar seekor semut yang berdiri dengan kedua kakinya, yang bahkan bentuk tubuhnya sangatlah berbeda dari para semut pada umumnya, yang seakan-akan kalau itu adalah manusia semut. Pada sisi yang lain, para penjaga begitu sibuk untuk mengawasi sebuah dungeon yang telah terbuka di halaman universitas itu, dan tidak lama kemudian dari dalam dungeon itu terlihat para hunter telah berjalan dengan gagah berani. Benar saja, mereka telah disambut oleh tepuk tangan para warga yang menyaksikan kedatangan mereka.
Mereka menyebut para hunter sebagai penyelamat bagi umat manusia karena hanya mereka lah yang mampu melawan para monster yang telah mengancam dunia ini. Hunter itu bernama Kim Jong-so. Lalu ia berkata, penyerangan dungeon ini berjalan dengan sangat baik dan kami akan menyampaikan beberapa informasi kepada asosiasi. Dengan tatapan mata yang tajam, Jong-so melanjutkan kata-katanya. Kami telah menemukan para monster jenis baru, bentuknya seperti manusia, tapi mulut dan matanya telah menyemburkan api biru. Lalu mereka akan menyerang dengan menggunakan cakar dan juga taring tajam. Akan tetapi kemampuan membunuh mereka sangatlah lemah, namun aku telah terkena sedikit serangan cakar mereka. Tetapi karena mereka begitu lemah seperti hal ini sama sekali tidak akan memberi masalah kepadaku. Mendengar kabar itu, penjaga itu berkata, ini adalah monster yang tidak pernah kita temukan sejak pertama kali kemunculan Gate. Namun aku bersyukur kalau monster itu sama sekali tidak berbahaya. Akan tetapi tiba-tiba saja Jong-so merasakan sesuatu yang membuat kesadarannya langsung menghilang. Bahkan goresan luka yang didapatkan dari serangan monster yang tidak dikenal itu telah memancarkan api biru yang membara. Terlihat Jong-so telah melepaskan pedang dan juga perisainya sehingga kedua senjata itu telah tergeletak di atas tanah. Perlahan matanya telah memancarkan api biru yang menandakan kalau dia telah terinfeksi. Di saat itu tidak ada satupun dari mereka yang menyadari akan perubahan yang dialami oleh Jong-so. Ketika itu juga Jong-so langsung menyerang kepada penjaga yang ada di hadapannya. Dengan bentuk wajah yang sepenuhnya telah berubah, di sampingnya kedua hunter lainnya hanya bisa terdiam. Mereka sama sekali tidak menduga kalau Jong-so telah menyerang para penjaga itu. Setelah kematian penjaga itu, Jong-so memalingkan pandangannya kepada orang-orang yang paling dekat dengan jangkauannya. Di saat itulah kedua hunter itu menyadari bahwa api biru yang menyelimuti mata Jong-so sama seperti para monster yang berada di dalam dungeon. Akan tetapi kedua hunter itu langsung mati seketika saat Jong-so yang bergerak dengan sangat cepat untuk membunuh mereka berdua. Bahkan di saat itu mereka sama sekali tidak sempat menggunakan kemampuan mereka agar bisa menghentikan pergerakan Jong-so. Menyaksikan kejadian itu, semua orang yang berada di tempat itu langsung berlarian ketakutan. Mereka begitu panik karena siapapun yang tergigit oleh monster itu, maka di saat itu juga dia akan berubah menjadi monster yang sama. Terlihat kekacauan di tempat itu sangatlah mengerikan. Satu persatu manusia telah mati karena monster menyerang mereka secara membabi buta. Mereka telah menggila untuk membunuh siapapun yang ada di hadapan mereka. Di tempat yang berbeda, Suho melemparkan pandangannya ke arah jendela yang ada di sampingnya karena dia telah mendengar suara teriakan orang-orang yang meminta pertolongan. Hal itu membuat semua orang yang ada di dalam ruangan kesenian merasa penasaran dengan apa yang terjadi di bawah sana. Tidak terkecuali dengan Suho, ia sangatlah terkejut saat mengetahui bahwa semua orang telah menggila dan menyerang satu sama lain. Di saat itu situasinya menjadi semakin buruk. Teriakan orang-orang yang meminta tolong telah bergema di mana-mana. Lalu terdengar alarm evakuasi telah meraung dan membuat semua orang menjadi semakin panik. Orang-orang telah berjatuhan setelah terkena serangan para monster yang seketika itu juga telah menciptakan monster baru. Kemudian salah satu dari mereka berkata, matanya bersinar biru, apakah mungkin kalau itu adalah serangan monster yang berasal dari dalam dungeon? Mereka pun tidak memilih pilihan lain selain bertahan di dalam ruangan itu dan berharap kalau para hunter akan datang untuk menyelamatkan mereka, karena di halaman kampus mereka telah dipenuhi oleh para monster. Lalu mereka meminta kepada sang dosen untuk melakukan sesuatu karena mereka tahu bahwa sang dosen adalah salah seorang yang telah terbangkitkan. Namun sang dosen mengatakan kalau dia hanyalah seorang hunter yang berada di level rendah. Akan tetapi Suho melihat bahwa ada seorang monster yang berdiri tepat berada di seberang bangunan mereka. Monster itu telah menatap mereka semua dengan tatapan mata yang sangat tajam, yang seolah-olah kalau ia telah menargetkan semua orang. Lalu monster itu langsung bersiap mengambil sebuah posisi untuk melakukan sebuah lompatan agar bisa menyeberangi bangunan itu. Suho yang menyadari akan pergerakan monster itu, ia pun meminta kepada mereka semua untuk melarikan diri dari ruangan itu. Namun belum sempat melarikan diri, ternyata monster itu telah sampai ke dalam ruangan dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Mereka pun menjadi semakin panik karena mereka tidak menyangka bahwa monster itu telah mampu menyeberangi bangunan hanya dalam satu kali lompatan saja. Ketika monster itu kembali membunuh salah satu dari mereka, Suho mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan dirinya karena dia sadar kalau dia tidak akan mampu melawannya dan akan mati apabila berada di dalam ruangan itu. Kemudian di sampingnya Suho melihat kalau teman sekelasnya telah tersungkur ke atas lantai.
dan tidak mampu berdiri lagi. Ia pun meminta kepada Suho agar ia menyelamatkannya dan membawanya pergi meninggalkan tempat itu, tetapi Suho hanya menutup kedua matanya. Ia berpikir secara manusiawi kalau ia membantu wanita itu sudah dipastikan bahwa mereka berdua akan mati. Suho pun terus saja berlari melewati wanita itu sembari mengatakan kalau ia akan meminta bantuan para hunter agar mereka bisa menyelamatkan wanita itu. Suho bergumam, dasar sialan, mengapa aku mengatakan kalau aku akan memanggil para hunter, dan hal itu sama saja dengan menyuruhnya untuk mati sebagai seorang yang tidak terbangkitkan. Maka yang bisa kulakukan hanyalah melarikan diri. Namun Suho menyadari kalau melarikan diri adalah pilihan yang salah. Meskipun dia adalah orang yang tidak terbangkitkan, Suho berpikir bahwa menyalahkan situasi sama sekali tidak akan merubah apapun. Di saat itulah ia teringat dengan ayahnya. Ia bertanya-tanya apa yang ia lakukan jika ayahnya terjebak di dalam situasi yang mengerikan seperti itu. Seketika itu juga Suho teringat akan lembaran mimpi yang selalu saja ia mimpikan. Ketika ia sedang tertidur dulu, aku sempat bermimpi sebuah mimpi yang sangat mirip dengan di dalam game, yaitu untuk mengalahkan para monster yang berada pada setiap lantainya. Aku terus saja melakukannya sehingga aku telah berulang kali naik level. Dengan level yang lebih tinggi, para monster itu telah bertambah kuat pada setiap lantainya, maka aku juga harus bertambah kuat untuk mengimbangi kekuatan mereka. Oleh karena itulah, setelah berbagai macam rintangan yang aku lalui di dalam permainan itu, dengan melawan para monster yang datang menghalangiku, akhirnya aku pun telah berhasil mencapai level tertinggi. Tetapi bos terakhir yang aku hadapi sangatlah kuat. Namun jujur saja, meskipun dia adalah musuhku, akan tetapi aku tidak bisa menahan rasa kagumku terhadap kekuatannya. Ketika itu aku tidak mampu mengalahkannya. Yang membuatku menjadi heran adalah karena dia sangat lembut mengusap kepalaku sembari mengatakan apakah game yang aku mainkan ini terasa menyenangkan. Di saat itu entah kenapa aku sama sekali tidak percaya kalau identitas yang sebenarnya dari bos terakhir itu adalah ayahku. Mungkinkah kalau ini adalah bayangan ayahku yang selalu ada di dalam pikiranku? Ayahku sangat kuat dan bisa diandalkan. Aku bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi sekuat itu. Pada sisi yang lain, setelah menghabisi semua orang yang ada di dalam ruangan, terlihat hanya wanita itulah yang tersisa. Ia begitu ketakutan karena monster itu telah menatapnya. Bahkan wanita itu sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah dengan kematiannya yang sudah ada di depan mata. Akan tetapi tiba-tiba saja monster itu telah terlempar ke belakang setelah Suho yang menghajarnya dengan menggunakan sebuah tabung pemadam api. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho bergumam, "Ayah, jika kau berada dalam situasi yang sangat tidak masuk akal seperti ini, aku yakin pastinya kau akan melakukan hal yang sama dengan apa yang aku lakukan saat ini." Saking kuatnya pukulan Suho sampai-sampai monster itu terdorong ke belakang dan mengeluarkan banyak darah di wajahnya. Lalu Suho bergumam, "Sepertinya aku terlalu gegabah untuk melawan secara langsung monster ini. Aku telah mendengar bahwa orang biasa seperti kami yang tidak memiliki mana sama sekali tidak akan mempan terhadap monster itu. Jadi apa yang harus aku lakukan?" Namun tiba-tiba saja Suho langsung terdiam ketika suasana di dalam ruangan itu telah membeku yang seakan-akan kalau putaran waktu telah berhenti. Suho bertanya-tanya situasi macam apa itu, dan ini adalah pertama kalinya ia merasakan kalau waktu telah berhenti tepat di hadapannya, dan dua buah notifikasi telah muncul. Dan disitulah tertuliskan bahwa Suho telah berhasil menyelesaikan quest rahasia, yaitu keberanian orang yang lemah. Bahkan notifikasi itu mengatakan bahwa Suho akan bisa menjadi seorang player. Setelah melihat notifikasi itu, Suho pun menyadari bahwa situasi ini sama seperti yang telah ia alami di dalam mimpinya itu. Dengan cara naik level dan juga menjadi kuat tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung menerima tawaran itu untuk menjadi seorang hunter dan bertarung melawan para monster yang datang menyerang mereka. Setelah itu Suho menerima tawaran itu, dan lalu ada begitu banyak notifikasi yang telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan sebuah hadiah yang merupakan sebuah Great Spellcaster Handiaru Blessing, yang mana spell itu akan memastikan bahwa Suho akan tetap sehat dan juga kuat selama ia masih hidup. Bahkan Suho juga telah mendapatkan hadiah yang memiliki efek permanen yang disebut umur panjang, dan dia akan kebal dari segala penyakit racun, dan juga efek status. Bahkan waktu penyembuhan akan meningkat dengan sangat dahsyat apabila ia sedang tertidur. Lalu status terakhir yang mengatakan bahwa sistem yang ada di hadapannya akan membantu perkembangannya
dan ia meminta kepada Suho untuk berhati-hati dengan nyawanya sendiri karena ini bukanlah sebuah mimpi. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Suho berkata, "Sudah aku duga kalau situasi ini sangatlah mirip dengan apa yang kualami di dalam mimpi. Jadi aku bertarung dengan kemampuan dan juga pengalaman yang selama ini aku latih di dalam mimpi itu." Waktu pun telah kembali berjalan normal setelah Suho menerima tawaran untuk menjadi seorang player. Di saat itu sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa Suho telah mendapatkan quest tutorial, yaitu mengalahkan monster kabut. Suho melihat kalau di atas kepala monster itu telah tertulis jelas bahwa ia adalah seekor monster yang terbangkitkan yang berada pada ranking D. Namun apabila Suho telah berhasil mengalahkannya, maka salah satu syarat untuk naik level akan terpenuhi. Kemudian Suho meminta kepada wanita itu untuk pergi meninggalkan tempat itu dan meminta bantuan kepada para hunter yang mungkin saja berada di sekitar universitas. Lalu Suho berpikir waktunya telah bergerak lagi dan aku harus melawan ketiga monster ini. Lawanku adalah 2 orang yang tidak terbangkitkan dan juga 1 orang ranking D yang telah berubah menjadi monster asap. Dikisahkan monster asap telah terbakar dan terlahir dari sisa-sisa mana, dan dia adalah seekor makhluk lemah yang hanya digerakkan oleh insting, tetapi pada saat yang sama itu adalah monster yang merepotkan yang bisa menjadi sangat kuat dan juga bisa berkembang biak tanpa henti selama bahan bakarnya masih ada. Lalu jenis bahan bakar yang terbaik bagi monster itu tidak lain adalah manusia. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Suho berkata, "Jika aku sudah terbangkitkan, maka mungkin saja aku akan bisa mengalahkan mereka semua." Lalu Suho menghajar salah satu monster yang ada di sana dengan menggunakan tabung pemadam api yang tepat mengarah ke wajah monster itu. Dan terlihat monster itu telah kehilangan keseimbangannya setelah terkena serangan itu. Suho pun tidak melewatkan kesempatan itu. Dia memberikan serangan kedua kepada monster itu. Di saat itu Suho telah bersiap dan mengumpulkan kekuatan pada tinjunya. Ia berpikir untuk membunuh monster itu hanya dengan tangan kosong saja karena di saat itu ia tidak memiliki sama sekali senjata apapun. Memang benar adanya, Suho langsung melancarkan tinjunya kepada monster itu. Bahkan saking kuatnya tinjuan Suho sampai monster itu telah tertancap pada tembok bangunan. Terlihat Suho begitu heran. Ia tidak percaya kalau ia telah memiliki sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika Suho sedang lengah, salah satu dari monster itu langsung berlari ke arahnya. Suho yang menyadari akan hal itu langsung melancarkan sebuah tendangan yang membuat monster itu langsung terlempar ke belakang. Di saat itulah sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa Suho telah naik level setelah berhasil menyelesaikan quest tutorial bagian yang kedua. Bahkan Suho juga telah mendapatkan sebuah hadiah dari quest tutorial. Namun Suho tidak langsung membukanya karena monster ranking D telah berdiri di hadapannya. Sambil tertawa tipis, Suho bergumam, "Sekarang aku pun sudah yakin kalau aku sudah terbangkitkan dan juga menjadi lebih kuat." Karena Suho telah terbangkitkan, ia pun dengan sangat percaya diri dan langsung memberikan sebuah tinjuan tepat mengarah di wajah monster itu. Akan tetapi monster itu sama sekali tidak tumbang meskipun wajahnya telah berlumuran dengan darah. Terlihat Suho menjadi panik karena serangannya tidak memberikan efek yang besar kepada monster itu. Kemudian Suho mencoba untuk menghindari serangan dadakan yang datang kepadanya dengan melompat ke arah samping. Namun tanpa Suho sadari, monster itu telah memutar pergerakannya lalu merobek dada Suho dengan menggunakan cakar tajamnya sehingga membuat Suho berteriak kesakitan. Ia pun langsung melompat ke arah belakang dan membuat jarak di antara mereka berdua karena monster itu jauh lebih kuat dari kedua monster yang Suho lawan sebelumnya. Melihat tubuhnya yang terluka, Suho pun bergumam akan berubah menjadi seperti mereka apabila ia berhasil melukainya. "Dasar sialan, apakah aku akan berubah menjadi monster padahal aku baru saja terbangkitkan?" Akan tetapi kekhawatirannya tentang perubahan menjadi monster langsung menghilang. Seketika sebuah notifikasi yang muncul mengatakan bahwa efek permanen dari umur panjang telah menyembuhkan dirinya. Melihat tubuhnya yang kini telah pulih, Suho kembali berpikir, "Kalau aku pikir lagi, aku ingat bahwa di dalam Windows status itu telah menuliskan kalau aku memiliki sesuatu yang seperti ini." Namun ketika ia sedang lengah, monster itu berhasil menangkap Suho dan menjatuhkannya ke atas lantai. Di saat itu Suho hanya bisa bertahan dengan tekanan yang diberikan oleh monster itu. Suho berpikir kalau dia masih lemah dari orang yang berada pada ranking D yang telah menjadi monster ini, maka sudah dipastikan kalau dia sekarang berada di ranking E. Ia pun sekuat tenaga menahan kekuatan monster itu.
yang mencoba untuk melahapnya. Suho berpikir apakah ada cara lain untuk mengalahkan monster itu yang levelnya lebih tinggi daripada dirinya. Namun Suho menyadari bahwa ada satu cara agar bisa mengalahkan monster itu, yaitu dengan menerima sebuah hadiah yang ia dapatkan setelah menyelesaikan quest tutorial. Tanpa pikir panjang sedikit pun Suho langsung menerima hadiah itu yang merupakan penambahan status poin dan juga menambahkan poin kekuatan. Suho pun meningkatkan kekuatannya menjadi 14 poin. Seketika itu juga Suho merasakan kalau kekuatannya telah meningkat sehingga ia mampu memberikan tekanan balik kepada monster itu. Bahkan ia mampu melemparkan monster itu sehingga monster itu terpelanting ke belakang. Di saat itu Suho merasakan kalau kekuatannya telah meningkat secara drastis. Karena monster itu telah bergerak dengan menggunakan instingnya, ia pun bangkit meskipun sekujur tubuhnya telah berlumuran darah. Kemudian Suho langsung bergerak dengan sangat cepat dan melancarkan tinjuannya lagi untuk yang kedua kalinya kepada monster itu. Akan tetapi lagi dan lagi monster itu telah mampu menahan serangan Suho. Meskipun di saat itu Suho telah membangkitkan kekuatannya, terlihat Suho kembali merasa kesakitan setelah monster itu melancarkan serangan balik kepadanya. Suho berpikir, meskipun aku telah menambahkan kekuatanku, namun aku belum bisa mengalahkannya dengan pukulan. Jika memang seperti ini, maka aku seharusnya menambahkan semua poinku ke dalam kekuatan. Aku belum pernah mendengar seorang Awaken yang bisa naik level seperti ini. Karena yang aku tahu, sebuah ranking telah ditentukan setelah seseorang terbangkitkan, dan hal itu sudah dipastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu bertambah kuat yang bisa melebihi kekuatan ranking mereka sendiri. Itu artinya di saat ini hanya akulah yang bisa melakukannya. Di saat itu Suho telah bertambah kuat setelah menambahkan semua poinnya ke dalam kekuatan, sehingga ia mampu menghajar monster itu dengan begitu telak. Bahkan saking kuatnya serangan yang dilancarkan oleh Suho sampai monster itu terlempar ke belakang dan membuat dinding ruangan itu telah menjadi retak dan juga berlubang. Tidak hanya sampai di situ saja, Suho sama sekali tidak membiarkan kesempatan kepada monster itu untuk kembali bangkit. Ia pun langsung memberikan tinjuan yang lainnya yang mendarat tepat di wajah monster itu, sehingga membuat monster itu langsung mati seketika dan terpental jauh ke belakang. Dan dengan napas yang terengah-engah, di sini Suho akhirnya telah berhasil mengalahkan monster itu yang levelnya berada di atasnya. Lalu terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertuliskan kalau Suho telah naik level lagi karena ia berhasil mengalahkan monster ranking D. Kemudian Suho langsung duduk di antara lubang bangunan itu. Ia beristirahat karena ia merasa kekuatannya telah terkuras habis. Suho pun memperhatikan tangan kanannya. Ia sama sekali tidak bisa memahaminya bagaimana kekuatan yang selama ini ia lihat di dalam mimpi kini telah nampak di hadapannya. Suho berkata dengan kekuatan yang seperti ini, aku yakin kalau aku telah terbangkitkan, bahkan mungkin saja aku akan bisa menjadi seorang hunter, dan karena aku sudah terbangkitkan maka aku bisa menyelamatkan semua orang yang membutuhkan pertolonganku. Pada sisi yang lain terlihat seorang hunter yang telah menjadi monster yang langsung berlari dengan sangat cepat dan sambil memegang bilah pedangnya. Lalu monster itu langsung melompat untuk menaiki gedung itu. Dari kekuatannya sangat jelas terlihat kalau dia dalam seorang hunter yang berada level tinggi. Di saat itu Suho mencoba memeriksa keluar jendela apakah situasi telah terkendali ataukah tidak. Namun tiba-tiba Suho menyadari akan kehadiran seorang monster yang datang menyerangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Memang benar adanya monster itu adalah Jongso, seorang hunter yang pertama kali terinfeksi. Terlihat Jongso telah bersiap dengan bilah pedangnya untuk menyerang kepada Suho. Dan diketahui bahwa Jongso adalah hunter ranking C dan dia adalah seorang kapten dari para hunter yang sangat berpengalaman dalam menaklukkan dungeon. Dan terlihat gedung itu telah hancur berantakan dan juga menimbulkan asap tebal setelah Jongso yang melancarkan sebuah serangan kepada Suho. Dan lalu di tempat yang berbeda terdengar suara peringatan dari para petugas yang mengatakan bahwa dungeon break telah terjadi pada Universitas Kesenian, dan mereka meminta kepada para warga untuk menjauhi wilayah itu karena situasinya sangatlah berbahaya. Di saat itu ada begitu banyak para tentara yang bersiap untuk menghalau para monster yang mencoba untuk keluar dari dalam wilayah bangunan itu. Lalu sang kapten berkata, ada begitu banyak korban jiwa di dalam peristiwa ini, tetapi yang bisa kita lakukan hanyalah diam dan melihat kematian mereka. Jadi para hunter yang dikirim oleh asosiasi akan tiba ke tempat ini. Di sampingnya orang itu berkata, sepertinya aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menugaskan hunter ranking B ataupun di atasnya.
Meskipun dungeon ini adalah ranking D, namun asosiasi mempertimbangkan untuk mengirimkan para hunter ranking tertinggi karena faktanya para hunter yang ada di sini telah terinfeksi. Sang kapten berkata, mungkinkah yang kau maksud adalah bahwa para hunter yang memasuki dungeon itu adalah para hunter yang berada pada ranking C. Dan lalu kini Shin pun beralih ke tempat yang berbeda. Terlihatlah Suho yang tersungkur ke atas lantai setelah terkena serangan dadakan yang dilancarkan oleh Jongso. Melihat kedatangan monster itu, Suho bergumam, apa yang terjadi, bagaimana ia bisa melakukan itu. Ia melompat dari lantai dasar sampai ke lantai ini hanya dengan satu kali lompatan saja. Yang aku lihat dari namanya, dia adalah monster ranking C, tetapi monster ini sangat berbeda dari yang sebelumnya karena dia telah menggunakan sebuah pedang sebagai senjatanya. Beberapa saat yang lalu aku telah naik level, namun aku belum yakin kalau aku bisa melawannya karena yang aku lihat kalau monster ini sangatlah kuat. Namun tiba-tiba saja Suho sangatlah terkejut dan langsung menundukkan kepala saat Jongso yang menebaskan bilah pedangnya untuk memotong lehernya. Terlihat serangan Jongso telah memberikan bekas potongan yang sangat besar terhadap ruangan itu. Dan hal itu juga menunjukkan bahwa Jongso telah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun Suho dalam keadaan yang sangat terdesak, namun ia sama sekali tidak berniat untuk menyerah. Pada rasa ketakutannya, ia pun sebisa mungkin untuk melakukan tindakan yang terbaik agar ia bisa melawan monster itu. Di saat itu Jongso telah berdiri di hadapannya sembari mengangkat bilah pedangnya dan bersiap untuk membunuh Suho. Ketika Jongso menebaskan bilah pedangnya, di saat itulah Suho melemparkan tabung pemadam untuk mengalihkan perhatiannya. Dan di saat yang bersamaan Suho langsung melompat ke arah samping dan bersembunyi di balik kepulan kabut yang dikeluarkan oleh tabung pemadam itu. Dan kemudian Suho langsung berlari dengan sangat cepat untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Selagi kabut itu masih menahan pergerakan Jongso, Suho berpikir sangatlah mustahil aku bisa menghadapi seekor monster yang seperti ini. Jadi itulah sebabnya para hunter telah dibagi menjadi beberapa ranking yang berbeda. Tetapi aku masih bertanya-tanya kapan para hunter akan datang ke tempat ini. Aku berharap kalau aku akan bisa bertahan lebih lama sampai para hunter datang menyelamatkan kami. Namun tepat di belakangnya Jongso telah bersiap untuk kembali mengejar Suho yang telah melarikan diri. Namun Jongso langsung memalingkan pandangannya ke arah lain karena ia telah merasakan kehadiran orang-orang yang lainnya. Memang benar adanya, Jongso melihat bahwa ada beberapa orang yang telah berlindung tepat di atas bangunan sekolah itu. Dan di saat itu mereka sangat berharap kalau para hunter akan datang menyelamatkan mereka, karena tidak ada jalan lain untuk bisa menyelamatkan diri dari kepungan para monster. Ya akan tetapi tanpa mereka sadari, Jongso telah melompat ke arah mereka sambil mengangkat bilah pedangnya yang bersiap untuk melakukan pembantaian tanpa belas kasih sedikit pun. Dan seketika ketiga wanita itu telah mati dengan tubuh yang tercabik-cabik. Setelah Jongso yang membantai mereka, Suho pun sangatlah marah setelah ia melihat kejadian yang mengenaskan seperti itu. Kemudian ia langsung melompat untuk mendatangi monster itu. Ia berpikir, dasar sialan, tidak ada waktu lagi untuk menunggu para hunter. Jika situasinya terus saja seperti ini, maka semua orang yang terperangkap di dalam sini akan mati sia-sia. Ketika itu Suho telah mendaratkan sebuah tendangan yang begitu kuat tepat mengarah pada leher monster itu. Suho berpikir, meskipun kekuatanku sangatlah kurang, akan tetapi aku harus sebisa mungkin untuk menghentikan pergerakan monster ini agar ia tidak lagi membunuh orang lain. Namun sekuat apapun serangannya, itu tetap saja serangan yang tidak ada artinya di hadapan monster itu. Lalu Suho langsung melompat ke arah belakang setelah Jongso melakukan serangan balik dengan mengayunkan bilah pedangnya. Melihat kehancuran yang diakibatkan oleh serangan monster itu, Suho berkata, monster ini sangatlah kuat. Sampai-sampai satu kali pukulannya saja bisa membuatku menjadi terbunuh. Namun aku tidak bisa membiarkannya bebas begitu saja karena aku tidak ingin melihatnya membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Seketika itu juga dengan penuh keyakinan Suho melancarkan tinjunya kepada monster itu dan berharap kalau ia bisa menghentikannya. Bahkan karena tekadnya yang begitu kuat untuk menyelamatkan banyak orang, ia pun dengan begitu mudahnya menghindari tebasan pedang yang dilancarkan oleh Jongso. Lagi dan lagi Suho memberikan tinjuannya kepada Jongso, meskipun ia tahu kalau kekuatannya masihlah tidak cukup untuk bisa mengalahkan monster itu. Kemudian pada serangan yang berikutnya Suho menangkap kepala Jongso, lalu menghantamkan lututnya ke wajah monster itu dengan begitu kuat. Namun tanpa Suho sadari, meskipun Jongso telah terkena serangan, akan tetapi tangannya telah berputar dan langsung menebaskan bilah pedangnya kepada tubuh Suho.
Dan tidak hanya sampai di situ saja, Jongso langsung memberikan sebuah tendangan yang begitu telak kepada Suho, sampai-sampai ia pun langsung terlempar ke belakang. Bahkan saking kuatnya tendangan Jongso, Suho pun menjadi pusing dan langsung memuntahkan banyak darah dari dalam mulutnya. Kemudian Jongso secara perlahan berjalan menghampirinya yang sudah tidak berdaya. Di saat itu Suho melihat bahwa health poinnya hanya tersisa 1, yang menandakan kalau dia sedang sekarat. Suho berkata, "Aku sangatlah beruntung, mungkin saya seseorang yang memberikan sistem ini tidak ingin aku mati begitu saja." Lalu Suho mencoba untuk berdiri. Ia berpikir sejak awal hal ini bukanlah sebuah pertarungan yang adil, karena dia dalam kondisi kekuatan yang seperti ini sudah jelas kalau aku tidak bisa mengalahkannya. Saat mengetahui kalau mangsanya sudah menjadi lemah, Jongso langsung berlari dengan sangat cepat untuk menyudahi pertarungan itu. Namun sebuah notifikasi telah muncul bahwa Suho telah kehabisan tenaga dan juga kelelahan. Seketika itu juga kesadarannya telah menghilang dan Suho langsung tersungkur ke atas lantai. Namun pada sisi yang lain terlihatlah langit telah retak yang seakan-akan telah menahan sesuatu, dan di saat yang bersamaan tiba-tiba sambaran petir hitam telah menyambar secara vertikal yang berasal dari pecahan langit itu. Dia adalah Biru, sang raja semut yang telah datang ke bumi atas perintah langsung dari Sung Jinwoo untuk membuka segel yang telah berada di dalam tubuh Suho. Di saat itu Biru melihat kalau Jongso ingin membunuh Suho yang sudah tidak sadarkan diri di atas lantai bangunan itu. Biru langsung menambah kecepatannya untuk menghentikan pergerakan Jongso. Di saat itu terjadilah sebuah dentuman yang sangat keras di antara tubuh Suho dan juga Jongso, sehingga Jongso telah kehilangan salah satu dari tangannya. Merasakan guncangan yang sedahsyat itu, sayup-sayup mata Suho mencoba untuk memperhatikan apa yang telah terjadi di hadapannya. Sebelum kesadarannya sepenuhnya telah menghilang di balik kepulan asap debu itu, Suho telah melihat seekor semut yang telah terselimuti oleh uap hitam telah berdiri di hadapannya. Melihat Suho yang semakin melemah dan juga tidak berdaya, Biru langsung menggunakan kekuatannya untuk memberikan penyembuhan kepada Suho. Biru berkata, "Semua ini adalah kesalahanku karena aku telah terlambat untuk datang ke tempat ini. Oleh sebab itu raja kecilku telah mengalami situasi yang sangat sulit." Setelah memberikan pertolongan pertama kepada Suho, Biru pun melemparkan tatapannya kepada Jongso. Lalu ia berkata, "Dasar brengsek, seekor hama sepertimu berani sekali melukai master kecilku." Dan bagai kilatan petir yang menyambar, Biru telah mengamuk dan juga menghancurkan semua monster yang berada pada wilayah itu. Bahkan Biru menghancurkan mereka semua hanya dengan satu kali serangan saja, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan dari amukan sang raja semut. Terlihatlah suasana wilayah itu telah bersih dari ancaman para monster yang menyerang umat manusia. Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa telah melihat sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan semua monster yang telah menyerang kedamaian bumi. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya seorang yang memiliki kemampuan sehebat itu sehingga ia mampu menghabisi semua monster hanya dengan satu kali serangan saja. Kemudian di atas gedung itu Biru langsung berlutut di hadapan Suho. Ia berkata, "Wahai yang mulia raja kecilku, sudah lama kita tidak bertemu." Ketika Suho masih kecil, dia sangat suka menggambar seekor semut yang berwarna hitam. Namun pada setiap coretan gambarnya, semut-semut itu sangat berbeda dari bentuk semut pada biasanya. Ketika Suho sedang asik menggambar seekor semut, ia pun merasakan kehadiran seseorang yang datang ke kamarnya. Mengetahui kalau orang itu adalah Biru, Suho pun sangatlah bersemangat, bahkan kedua matanya berbinar-binar. Ketika Biru yang berjalan menghampirinya, Biru hanya tersenyum saat mengambil salah satu gambar yang diberikan oleh Suho. Biru berkata, "Wahai raja kecilku, apakah kau sedang menggambarku?" Di saat itu Biru sangatlah terharu karena ia begitu sayang kepada Suho. Ia pun kembali berkata, "Wahai raja kecilku, kau telah tumbuh dengan sangat luar biasa dan itu sungguh sangatlah mengagumkan." Secara perlahan Suho telah membuka kedua matanya dan langsung menghapuskan sebuah mimpi tentang masa kecilnya itu. Akan tetapi Suho begitu heran saat menyadari kalau dia telah berada pada sebuah ruangan yang sama sekali tidak ia kenali. Ternyata Suho telah terbangun di dalam rumah sakit karena di sampingnya ada seorang dokter yang telah merawat Suho. Dan Suho di sini bertanya-tanya sejak kapan ia berada di dalam rumah sakit. Beberapa saat kemudian, ketika Suho merasakan kalau tubuhnya tidak terasa sakit lagi, ia pun menerima sebuah telepon dari pamannya. Di saat itu pamannya sangat gelisah dan ia mengatakan kalau ia akan menyewa beberapa orang hunter untuk menjaga Suho.
Hal itu disebabkan karena dunia sedang kacau. Suho bergumam ketika aku membuka kedua mataku 2 hari telah terlewati setelah insiden Dungeon Break itu. Dikarenakan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, maka insiden ini telah menjadi berita hangat yang diangkat dan juga disiarkan oleh berbagai berita TV. Penemuan monster jenis baru yang disebut sebagai kabut terbakar, yang mana monster itu bahkan bisa menginfeksi para hunter dan menjadikannya sebagai monster. Lalu respon dari asosiasi sangatlah terlambat untuk menangani insiden itu. Bahkan meskipun insiden itu telah terjadi di dalam pusat kota di saat para hunter telah tiba, mereka pun sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan kedua mata mereka. Yang mereka lihat adalah sebuah pemandangan yang sangat mengerikan yang menyisakan sebuah tanda tanya bagaimana mungkin semua monster telah mati secara tiba-tiba hanya dengan 1 kali serangan saja oleh sesuatu yang tidak diketahui. Bahkan para saksi yang berada pada tempat kejadian itu mengatakan bahwa mereka telah melihat dengan sangat jelas kalau monster-monster itu telah terbakar dan juga meledak. Setelah melihat berbagai macam berita TV yang menyiarkan tentang kejadian itu, Suho pun langsung mematikan TV-nya. Suho hanya tersenyum. Ia berkata, "Sudah aku duga kalau insiden itu dan juga kebangkitanku bukanlah sebuah mimpi." Kemudian sambil memperhatikan Windows statusnya, Suho kembali berkata, "Ditambah lagi aku adalah seorang Ewokenet yang bisa bertambah kuat selagi aku naik level." Di dalam Windows status itu dituliskan kalau Suho saat ini telah berada pada level 5 setelah berhasil mengalahkan beberapa monster, dan juga Suho memiliki skill aktif yang disebut sebagai otoritas sang penguasa. Aku mengira kalau aku telah mati setelah ditebas oleh monster ranking C. Jadi bagaimana ceritanya aku bisa selamat dari insiden itu? Namun tiba-tiba saja Suho sangatlah terkejut ketika sebuah bayangan yang keluar dari bawah ranjang. Ia berkata, "Wahai yang mulia, aku telah menyingkirkan sampah-sampah itu yang telah berani menyerang Anda." Di saat itu Biru sama sekali tidak bisa membendung air matanya. Sambil menangis ia berkata, "Wahai yang mulia, sudah sangat lama kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka kalau kau telah tumbuh sampai sebesar ini. Jujur saja aku sama sekali tidak bisa menahan dengan perasaan haru ini." Setelah melihat Biru seketika itu juga Suho langsung terdiam, matanya terbelalak seakan-akan kalau ia telah kembali ke masa lalu. Suho merasakan bahwa kepingan masa lalu yang menghilang kini telah berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah ingatan. "Aku sangat kenal dengan semut ini sejak aku masih kecil. Dia adalah satu-satunya makhluk kegelapan yang selalu ada bersamaku. Dia menjagaku, merawatku, dan bahkan mengajakku bermain bersamanya. Bagaimana bisa aku melupakan saat-saat menyenangkan itu ketika aku bersamanya?" Dan Biru pun berkata, "Wahai yang mulia, aku telah melintasi dimensi yang jauh hanya untuk bertemu denganmu." Melihat Biru, Suho bergumam, "Aku masih belum mengerti saat aku masih kecil kenapa aku bisa tinggal bersama mereka. Sampai saat ini aku masih penasaran dengan banyak hal." Saat mendengar Suho yang menanyakan mengapa Biru bisa menjadi sekecil itu, Biru pun berkata, "Ini adalah efek samping karena aku telah banyak menggunakan mana saat aku melintasi dimensi. Tetapi kau harus ingat kalau aku biasanya sangatlah keren dan juga menyeramkan. Akan tetapi Biru sangatlah kesal saat mengetahui bahwa kini statusnya hanyalah kelas pribadi yang berlevel 1. Ia pun berkata, "Dasar brengsek, beraninya sistem bajingan itu memperlakukanku seperti ini." Lalu Biru berkata, "Tujuanku datang ke bumi karena aku telah diperintahkan untuk membuka segel yang ada di dalam dirimu, tetapi aku tidak menyangka kalau kau telah membuka segelmu sendiri." Suho bertanya, apakah segel itu ada kaitannya dengan mimpi yang selalu saja ia alami ketika ia sedang tertidur? Biru pun menjawab, "Mungkin karena kau mengira kalau itu adalah mimpi, tetapi sebenarnya kalau kau telah mengalami semua hal itu, bahkan kau jauh lebih kuat dibandingkan saat kau melawanku." Terlihat Suho sangatlah terkejut ketika Biru yang melanjutkan kata-katanya, "Sang raja bayangan yang agung Sung Jinwoo telah menyegel kekuatan dan juga ingatanmu karena dia mengharapkan kalau kau akan mendapatkan kehidupan yang normal." Mendengar nama ayahnya, Suho langsung menarik kepala Biru dan ia berkata, "Sudah aku duga kalau kau berhubungan dengan ayahku yang telah meninggalkan rumah." Namun Suho sama sekali tidak bisa memahami saat mendengar Biru yang mengatakan kalau ayahnya tidak pergi meninggalkannya, hanya saja saat ini ayahnya harus pergi menuju luar angkasa. Kemudian Biru menggunakan kekuatannya untuk menarik bayangan yang ada di sekitarnya, lalu bayangan itu telah terbentuk menjadi sebuah gambar yang mengambang di udara. Biru melanjutkan kata-katanya, "Sebenarnya Sang Raja Agung telah pergi ke luar angkasa dan berperang melawan penjajah yang berusaha untuk mengambil alih dunia ini. Sang Raja Agung Sung Jinwoo telah berperang untuk melindungi dunia ini dari Itarim, para dewa yang menguasai dimensi lain.
Itarim telah mengirim utusan mereka untuk mengevaluasi dunia ini. Bahkan aku harus bertarung dan menghabisi banyak musuh untuk bisa bertemu denganmu lagi. Sebagai fakta bahwa Geth dan juga para monster yang telah muncul di dalam bumi selama 2 tahun ini, aku yakin hal itu pastinya merupakan sebuah pengaruh yang ditimbulkan oleh peperangan ini. Mendengarkan penjelasan biru, Suho pun merasakan perasaan yang sangat aneh. Kedua orang tuanya telah menghilang dan dia telah melaporkan hilangnya kedua orang tuanya sejak dari lama. Tetapi polisi tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali tentang keberadaan mereka, yang seolah-olah kalau mereka telah menguap dari dunia ini. Bahkan Suho telah menyerah untuk menemukan mereka dan hidup dengan setengah hati. Tetapi sekarang tanpa ia duga kedua orang tuanya telah berada di luar angkasa. Dan itu adalah sebuah fakta yang sangat sulit untuk bisa diterima oleh akal sehat manusia. Tetapi bagaimanapun juga Suho harus menerima kenyataannya dan bersyukur kalau kedua orang tuanya masih hidup. Kemudian Suho bertanya kepada Biru, apakah ibunya telah ikut bersamanya, karena di saat ayahnya menghilang, ibunya juga telah menghilang. Biru pun mengatakan kalau sang raja hanya pergi seorang diri karena ia tidak ingin melihat keluarganya di dalam peperangan. Akan tetapi Biru langsung berteriak saat menyadari kalau Chaeyeon telah menghilang dari dunia itu. Biru berkata, dasar brengsek, aku yakin kalau utusan Itarim yang ada di bumi ini telah memasang sebuah jebakan untuk menangkap Nyonya. Melihat reaksi Biru yang sangat panik, Suho pun berkata, aku pikir ibuku telah pergi bersama ayah karena dia telah menghilang di hari yang sama dengan hilangnya ayahku. Apakah mereka menghilang dan pergi meninggalkanku karena para bajigur yang disebut sebagai Itarim itu? Jadi apakah orang tuaku tidak bisa kembali lagi? Biru pun bertanya apakah Suho sangat ingin bertemu dengan mereka. Dengan nada yang terbata-bata, Suho mengatakan, tentu saja aku sangat ingin bertemu dengan mereka karena aku sekian tahun ini selalu saja sendirian. Akan tetapi terlihat Suho menjadi tegang saat Biru yang mengatakan bahwa ada satu cara agar ia bisa bertemu dengan mereka lagi. Di saat itu Biru telah mengeluarkan sebuah kunci yang terbuat dari bayangan. Lalu Biru kembali berkata, sang raja untuk sementara waktu tidak akan bisa kembali ke bumi karena dia harus berperang melawan pasukan Itarim. Namun kau masih bisa untuk mencari dan juga menyelamatkan ibumu setelah kau bertambah kuat. Jadi tunggu apa lagi, mari kita mulai naik level sekarang juga. Terlihatlah sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya dan itu adalah sebuah quest yang disebut sebagai ujian bayangan, dan di dalam notifikasi itu menuliskan, Anda adalah anak dari sang raja bayangan yang agung. Saat ini bakat alami Anda sepenuhnya telah tersegel dan untuk menggunakan kekuatan yang sebenarnya itu Anda harus membuktikan kelayakan Anda. Jadi masuklah ke dalam dungeon bayangan dan buktikanlah kelayakan Anda. Setelah menerima kunci itu, sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana dituliskan bahwa kunci dungeon bayangan itu hanya bisa digunakan kepada bayangan Suho. Biru meminta kepada Suho untuk menghadap kepada dinding dan lalu memerintahkannya agar memasukkan kunci itu ke dalam bayangannya. Secara perlahan Suho memasukkan kunci itu ke dalam bayangan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam notifikasi itu. Seketika itu juga matanya terbelalak saat sebuah dimensi telah terbuka di hadapannya. Di sampingnya Biru berkata, wahai raja kecilku, masuklah ke dalam sana dan ambillah semua kekuatan yang seharusnya memang layak menjadi milikmu. Melihat lubang dimensi dungeon itu, Suho pun bergumam, ruang angkasa perang melawan dewa yang mereka sebut sebagai Itarim atau sang raja kegelapan. Mereka semua hanyalah omong kosong. Tetapi tetap saja jika aku bisa bertemu dengan kedua orang tuaku lagi dan juga bertambah kuat, maka aku akan melakukannya. Aku akan naik level sejauh yang aku bisa, dan aku bersumpah akan menemukan ibuku dan juga menghancurkan siapapun yang telah melakukan ini kepada kami. Di saat itu juga Biru teringat sang Sung Jinwoo merintahkannya untuk pergi ke bumi dan membuka segel Suho. Sung Jinwoo mengatakan kalau itu harus dilakukan karena mungkin saja ada invasi dari Itarim yang sudah menyebar ke dalam bumi. Sung Jinwoo meminta kepada Biru untuk mengembalikan kekuatan dan juga ingatan yang dimiliki oleh Suho, lalu melindungi bumi dari ancaman para utusan Itarim. Dan juga Sung Jinwoo mengatakan akan memberikan izin kepada Biru untuk bertindak apa saja sesuai dengan pertimbangannya yang berdasarkan situasi. Menyaksikan pertumbuhan Suho dari arah belakang, Biru bergumam, sang raja telah memberikanku sebuah pertimbangan berdasarkan keinginanku. Jujur saja aku tidak ingin melihat raja kecilku terluka parah seperti yang telah terjadi di hari itu. Aku bersumpah akan tetap berada di sisi raja kecil, memastikan perkembangannya sehingga ia kembali menjadi orang terkuat di bumi ini. Setelah mereka berdua memasuki lubang dimensi yang menghubungkan dengan dungeon bayangan, perlahan sedikit demi sedikit pintu masuk dungeon itu telah tertutup sepenuhnya.
Terlihat dari tatapan Suho tidak ada keraguan sedikit pun yang terpancarkan dari kedua matanya. Suho begitu yakin kalau dia akan bisa menjadi kuat dan juga menyelamatkan ibunya. Di sampingnya Biru berkata, tempat ini adalah tanah orang mati dan di mana setiap yang bernyawa tidak akan bisa keluar dari tempat ini tanpa izin sang master, dan tempat ini disebut sebagai dungeon bayangan. Terlihat keheningan yang tenang tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Hutan lebat yang diwarnai oleh kegelapan telah menunggu kedatangan Suho, atau lebih tepatnya itu adalah kota hancur yang telah berubah menjadi hutan karena gedung-gedung yang tinggi yang ada di sana telah ditutupi oleh lumut dan juga tanaman merambat pada dinding semua bangunan. Suho bergumam, apakah ini yang dinamakan dungeon bayangan? Tetapi yang aku lihat kalau tempat ini seperti sebuah kota yang terbengkalai. Namun entah kenapa aku merasakan kalau tempat ini sangatlah tidak asing, yang seakan-akan kalau aku sudah pernah ke tempat ini. Kemudian sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau itu adalah quest bertahan hidup, dan notifikasi itu mengatakan karena Suho sangatlah lemah, maka para penghuni dungeon tidak akan pernah menerimanya sebagai master di tempat itu. Jadi Suho harus bertahan hidup selama 4 jam untuk membuktikan dirinya kalau dia adalah sang master yang sesungguhnya. Suho berkata, jadi singkatnya aku harus bertahan hidup selama 4 jam di dalam dungeon ini. Tetapi aku harus bertahan dari makhluk-makhluk yang seperti apa? Biru pun meminta kepada Suho untuk tetap waspada karena selama 4 jam itu ia akan mengalami sebuah ujian yang membuatnya akan menderita. Ketika Suho sedang lengah, tiba-tiba saja seekor goblin telah melompat ke arahnya sambil mengaitkan sebuah kapak yang bersiap untuk membunuhnya. Namun karena insting bertahan hidupnya sangatlah kuat, di saat itu Suho langsung melancarkan sebuah tendangan kepada goblin itu. Meskipun goblin itu berada pada titik butanya, Suho telah berjuang di dalam banyak pertempuran ketika berada di dalam mimpi selama masa remajanya, dan naluri bertahan hidup yang tertanam di dalam tubuhnya telah muncul begitu saja. Goblin itu hanya bisa menahan rasa sakitnya setelah mendapatkan tendangan Suho. Di atas kepala goblin itu terlihat ada sebuah label yang menandakan kalau ia adalah salah satu dari pasukan pengintai. Biru berkata jika dia adalah seorang pengintai, sudah pasti ada lebih banyak lagi goblin yang berada pada wilayah ini. Namun meskipun goblin ini sangatlah lemah, tetapi kau tidak boleh bertindak dengan cara yang gegabah. Akan tetapi Suho mengabaikan perkataan Biru. Di saat itu ia langsung berlari menuju kepada goblin itu sembari mengatakan, sebelum makhluk hijau ini memanggil kelompoknya, maka aku harus membunuhnya sekarang juga. Sebuah nama yang berada di atas kepalanya sama sekali tidak memiliki warna, jadi aku bisa memastikan kalau kekuatannya hanyalah selevelku ataupun jauh lebih lemah daripadaku. Di saat itu Suho langsung memukul goblin itu sehingga goblin itu telah melepaskan senjatanya. Lalu Suho mengambil senjata itu dan bersiap untuk menebaskannya kepada goblin itu. Dan benar saja goblin itu berteriak kesakitan setelah serangan kapak Suho telah membelah kepalanya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Setelah berhasil mengalahkan goblin itu, Suho berkata, lihatlah goblin ini sangatlah lemah. Sampai-sampai aku membunuh makhluk ini hanya dengan 1 kali serangan saja. Aku sudah mengetahui kalau monster yang lebih kuat dari aku, mereka akan memiliki label nama berwarna. Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika mendengar suara trompet yang bergema di dalam dungeon itu. Memang benar adanya, tidak jauh dari mereka terlihat seekor goblin yang meniupkan trompetnya untuk memanggil bala bantuan setelah melihat kalau salah satu dari mereka telah dikalahkan. Mendengar itu Suho berkata, aku tidak menduga kalau mereka telah mengirimkan seekor pengintai yang lainnya. Di saat itu para pasukan goblin yang bersembunyi di dalam kota terbengkalai itu mulai menampakkan diri mereka satu persatu. Setelah mendengarkan trompet panggilan, bahkan para petinggi dari pasukan goblin telah datang untuk memenuhi panggilan itu. Saat mendengar Suho yang menanyakan apakah Biru akan membantunya, Biru pun berkata, sebenarnya aku berharap kalau aku akan bisa membantumu, tetapi posisiku sangat jauh dari sang raja, maka manaku sama sekali tidak bertambah, jadi mau tidak mau aku harus menghemat tenagaku. Tetapi wahai raja kecilku, ketahuilah jika aku membantumu di dalam pertarungan ini, maka XP yang kau dapatkan akan berkurang secara drastis, dan itu membuatmu menjadi rugi. Jadi berjuanglah wahai raja kecilku. Ketika pasukan goblin telah berlari melakukan serangan secara bersama-sama, terlihat Suho tersenyum karena ingin mencoba sesuatu yang membuatnya menjadi penasaran. Di saat itu sebuah aura biru telah keluar dari telapak tangannya untuk mengambil kapak batu yang masih tertancap pada kepala goblin yang telah dikalahkan sebelumnya.
Kemudian Suho langsung mengendalikan kapak itu dengan aura biru yang ada di tangannya, sehingga membuat kapak batu itu telah berayun dan juga berputar untuk membunuh para goblin yang berada di dalam jangkauan serangannya. Sambil tertawa Suho berkata, "Jadi inikah sebuah skill yang dituliskan dalam Windows status itu? Rasanya aku memiliki sebuah tangan yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata." Lalu sebuah notifikasi menjelaskan bahwa skill yang bernama Otoritas Sang Penguasa sama sekali tidak membutuhkan mana. Hal itu mampu membuat Suho bisa menggerakkan semua objek meskipun tanpa harus menyentuhnya. Kemudian Suho memiringkan kepalanya untuk menangkap anak panah yang telah ditembakkan oleh para goblin. Ketika itu Suho melihat bahwa salah satu tim pemanah goblin kembali bersiap untuk menembakkan anak panahnya lagi kepada Suho. Suho berencana menembakkan anak panah itu juga dengan menggunakan kekuatan Otoritas Sang Penguasa. Sangat jelas terlihat kalau Suho telah menarik anak panah itu, yang seakan-akan kalau dia telah menggunakan sebuah busur yang kasat mata. Terlihat goblin itu langsung berteriak kesakitan saat anak panah yang dilontarkan Suho telah tertancap di kepalanya, sehingga membuat goblin itu langsung mati seketika. Melihat kehebatan sang raja kecilnya, di sini biru bergumam seperti yang diharapkan oleh sang raja kecil. Secara perlahan dia telah berhasil membangkitkan kekuatannya. Seketika itu juga biru teringat masa kecil Suho. Kelahiran sang raja kecil sama seperti seorang pahlawan legendaris yang hanya ada dalam cerita mitos. Meskipun Suho masihlah seorang balita, namun ia mampu melayang di udara dengan menggunakan kekuatan Otoritas Sang Penguasa yang telah diwariskan oleh ayahnya. Akan tetapi di saat itu dunia dalam keadaan yang sangat damai. Kekuatan yang diwariskan kepada Suho diciptakan untuk membuat kehancuran dan tidak berguna di dunia nyata yang sangat damai. Selain itu tidak berguna, kekuatan itu juga sangat berpotensi untuk membuat kehidupan sehari-hari menjadi tidak mungkin. Oleh karena itu Sung Jinwoo langsung memutuskan untuk menyegel kekuatan itu sehingga Suho tidak dapat mengendalikannya. Namun karena sekarang para utusan dari Itarim telah menginvasi dunia ini, maka sudah waktunya bagi sang raja kecil untuk melepaskan kekuatan yang tersegel itu. Setelah membantai para goblin, Suho pun bergumam, sepertinya pada kekuatan Otoritas Sang Penguasa yang berada di level 1 ini hanya mampu mengangkat sebuah benda yang beratnya tidak lebih dari 10 kilo. Akan tetapi ketika Suho sedang melengah, tiba-tiba saja salah satu dari pasukan goblin langsung menusuknya dari arah belakang. Terlihat goblin itu langsung tertawa terbak-bak karena merasa telah berhasil memberikan sebuah luka yang cukup fatal kepada Suho. Namun goblin itu langsung mati saat Suho memberikan tinjuan yang begitu telak tepat mendarat di wajahnya. Suho mencoba untuk melepaskan sebuah senjata yang masih tertancap di tubuhnya. Ketika itu para goblin telah mengepung pergerakannya sehingga akan sulit bagi Suho untuk bisa meninggalkan tempat itu. Pada sisi yang lain, para goblin semakin percaya diri saat melihat bahwa kapten mereka telah turun tangan ke dalam medan pertempuran, dan terlihatlah sang kapten itu memiliki bentuk wajah yang sangat mengerikan. Bahkan salah satu dari matanya telah memiliki bekas luka yang menandakan kalau dia adalah seorang goblin yang sangat berpengalaman. Para goblin kembali melakukan serangan bersamaan setelah mendapatkan sebuah perintah dari sang kapten untuk membunuh Suho di tempat. Lalu Suho pun dengan sekuat tenaga melemparkan belati kepada sang kapten dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata. Saking cepatnya sampai-sampai sang kapten tidak mampu untuk menghindari belati itu yang telah tertancap di tubuhnya. Suho berkata, "Meskipun terasa sakit, akan tetapi aku merasakan kalau aku jauh lebih hidup dibandingkan ketika aku tidak berdaya menjalani hidup." Kemudian Suho menggila bersama belatinya untuk membunuh semua goblin yang datang menyerangnya bersama-sama. Meskipun Suho membunuh mereka dengan menggunakan kekuatan Otoritas Sang Penguasa, akan tetapi di saat yang sama health pointnya telah berkurang secara perlahan. Tubuhnya telah menerima lebih banyak luka akibat serangan yang dilancarkan oleh para goblin sehingga health-nya semakin jauh menurun. Tetapi Suho tetap saja lagi dan lagi memberikan perlawanan kepada mereka semua hingga pada akhirnya Suho telah berhasil menembus pasukan goblin yang mencoba untuk melindungi kapten mereka dan bersiap untuk membunuhnya. Di saat itu juga ada begitu banyak notifikasi yang telah muncul di hadapannya dan dituliskan kalau Suho telah berhasil naik level. Namun salah satu dari notifikasi itu mengatakan bahwa Suho telah mendapatkan skill ketahanan tubuh. Waktu benar-benar tidak berlalu dengan begitu cepat karena untuk membunuh ratusan goblin itu Suho membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, setelah berjuang untuk waktu yang cukup lama dengan berlumuran darah dan juga luka,
Akan tetapi level Suho terus meningkat, dan di saat ia naik level, luka-lukanya karena terkena senjata para goblin dengan sangat cepat, luka itu telah sembuh yang seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Setelah perhitungan waktunya telah berakhir, maka para goblin yang tersisa telah menyebar ke dalam kegelapan dan langsung menghilang begitu saja. Suho mencoba untuk melihat sekitarnya tanpa menurunkan kewaspadanya. Di saat itu ada begitu banyak mayat-mayat goblin yang tergeletak di sekitarnya. Keheningan yang begitu mencekam telah kembali mengintimidasi tempat itu. Di sampingnya terdengar Biru yang bertepuk tangan sembari berkata, "Wahai raja kecilku, sangatlah luar biasa. Sejak dari awal aku tidak pernah ragu kalau kau akan dengan mudah menyelesaikan quest ini." Namun Suho menanggapi perkataan Biru dengan mengucapkan, "Dasar sialan, kau sama sekali tidak mau membantuku." Kemudian sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Dia mendapatkan sebuah hadiah dari menyelesaikan quest itu. Suho pun langsung membuka hadiah itu dan ia telah mendapatkan sebuah runestone, sebuah batu yang bisa mengekstraksi bayangan. Melihat hadiah yang ia dapatkan, Suho berkata, "Kalau aku menggunakan runestone, apakah aku bisa mempelajari ekstraksi bayangan?" Tetapi kalau aku pikir-pikir lagi, aku juga telah mendapatkan sebuah skill yang disebut sebagai ketahanan tubuh. Ketika aku sedang bertarung, sepertinya selain naik level dari sistem, aku juga mendapatkan sebuah skill ketika aku terbangkitkan dibandingkan aku sebelum terbangkitkan. Di saat ini aku merasakan kalau aku seolah-olah menjadi karakter cheat. Bahkan luka-lukaku telah sembuh sepenuhnya dan aku juga telah naik level. Dan lalu di sini Biru mencoba menjelaskan dan berkata, mekanisme naik level ini berdasarkan pada sistem yang dulunya pernah digunakan oleh sang raja, dan ini adalah sistem pendukung yang diciptakan untuk memastikan keamananmu. Ketika kau telah tumbuh, seharusnya kau merasa senang setelah mendapatkan hadiah itu karena kau akan bisa menjadi seorang necromancer terkuat. Kemudian Suho menggenggam batu itu dan sebuah notifikasi menuliskan bahwa Suho akan bisa menggunakan skill ekstraksi bayangan apabila ia menghancurkan batu itu. Setelah Suho menghancurkannya, tiba-tiba saja sebuah bayangan telah melonjak dari bawah kakinya dan langsung menyelimuti sekujur tubuhnya yang menandakan kalau Suho telah berhasil mendapatkan skill itu. Lalu sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa ekstraksi bayangan sama sekali tidak membutuhkan mana. Dengan mengekstrak mana dari tubuh yang sudah mati, maka Suho akan bisa mengubahnya menjadi pasukan bayangan. Tetapi tingkat kegagalan dalam ekstraksi ini akan meningkat tergantung pada status target dan juga waktu kematiannya. Jadi jumlah bayangan yang dapat diekstrak oleh Suho saat ini hanya tersedia 3 mayat. Ketika melihat Suho yang begitu heran, Biru berkata, "Itu adalah sebuah skill yang mampu mengubah mayat menjadi pasukan bayangan sepertiku." Ekstraksi bayangan adalah benar-benar sebuah inti dari kemampuan yang memungkinkan Yang Mulia Sung Jinu untuk menjadi sang raja bayangan. Suho berkata, "Apakah ini sama seperti necromancer? Tetapi jika aku ingin mengendalikan pasukan bayangan, bukankah aku harus memburu mereka terlebih dahulu? Dan itu artinya aku bisa mengendalikan mereka yang kekuatannya lebih lemah daripadaku." Terlihat setiap kali Suho mengarahkan tangannya kepada mayat-mayat para goblin, maka notifikasi telah muncul yang menanyakan apakah Suho akan mengekstrak mayat itu. Lalu Suho berpikir bahwa skill itu sangatlah merepotkan saat ia melihat notifikasi lain yang meminta Suho untuk memberikan perintah tertentu pada ekstraksi bayangan itu. Namun di sampingnya Biru berulang kali mengedipkan kedua matanya yang seolah-olah memberikan isyarat kepada Suho. Tetapi Biru tidak ingin mengatakannya karena di saat itu Biru hanya ingin melihat bagaimana pola pikir Suho untuk menggunakan skill itu. Dan kemudian Suho menatap mayat itu dengan tatapan mata yang sangat tajam, dan tanpa keraguan sedikit pun Suho telah mengucapkan sebuah kalimat yang sama sekali tidak tahu apa artinya. Suho berkata, "Jika ini soal komando, maka perintahnya harus jelas. Arise." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana mas bro? Ceritanya menarik bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu sampai di sini dulu ya mas bro. Salam Kaonime.